Paul Green lahir dan dibesarkan di Inggris. Dia pernah jadi perawat, pelatih renang, dan penjaga pantai. Nama Paul jadi terkenal setelah dia mencetak rekor dunia untuk renang jarak jauh selama 24 jam di bawah air. Sejak tahun 90-an, Paul hidup mewah di Thailand, berkat pembayaran klaim asuransi sebesar 500.000 pound sterling atau saat ini setara 9 miliar rupiah lebih, seusai mengalami kecelakaan kapal di Maladewa. Secepat datangnya, secepat itu pula perginya. Akibat gaya hidup mewah yang dijalaninya di Thailand, Paul kehabisan semua uang dari klaim asuransi dan hanya menyisakan hutang. Hingga akhirnya Paul nekat beralih profesi menjadi pembunuh sewaan demi melunasi hutang dan membiayai hidupnya. Pada tahun 2003, Paul Crane diupah seseorang untuk menghabisi seorang ekspatriat di Thailand. Aksinya berjalan mulus. Meski namanya masuk dalam daftar tersangka, tetapi Paul masih bisa bebas berkeliaran. Hingga suatu hari Paul berkenalan dengan George Birchwood, seorang pengusaha asal Inggris dalam sebuah pameran bisnis yang diadakan di Singapura. Dari obrolan santai, akhirnya George mengajak Paul berbisnis. Pada tahun 2007, hutang Paul sudah mencapai belasan ribu pound sterling dan dia mulai kewalahan mencari sumber penghasilan. Hingga akhirnya George menawarinya proyek dengan bayaran selangit yang tentu saja langsung diterima oleh Paul. Pada akhir bulan November tahun 2007, Paul Crane terbang ke Inggris dengan niat menjalankan proyek pesanan George Birchwood. Banyak yang heran ketika Sharon menikahi Graham George Birchwood di awal tahun 80-an karena kepribadian mereka bertolak belakang. George sangat pendiam, tertutup dan sukanya menyendiri, sedangkan Sharon ramah, ceria, dan pandai bergaul. George dan Sharon Birchwood menetap di Harriet's Lane yang berada di area estate pinggiran kota Surrey, sebuah area yang terkenal aman dan memiliki pemandangan pedesaan yang tenang dan asri. Sayangnya, rumah tangga pasangan Birchwood tidak setenang lingkungan tempat tinggal mereka. Keributan sering terjadi, semua bersumber dari masalah uang. George tak henti mengeluh soal pengeluaran rumah tangga yang besar setiap kali dia pulang dari perjalanan bisnis. Akibat konflik rumah tangga yang tak kunjung mendapat solusi, akhirnya membuat mereka sepakat bercerai pada tahun 89 sebelum dikaruniai momongan. Berbeda dengan Sharon yang sulit move on dari mantan suaminya, George segera menikahi sekprinya, Catherine Kang, seorang wanita asal Malaysia. Dari pernikahan itu, George mendapat 2 orang anak. Meski sudah bercerai, Sharon dan George tetap menjalin hubungan dan komunikasi yang baik. Keduanya masih mengikuti acara keluarga besar bersama-sama seperti pasangan suami istri. Bahkan ketika Sharon berusia 52 tahun dan didiagnosa menderita sindrom kelelahan akut, George dengan telaten merawat mantan istrinya itu. Semua orang menduga hubungan Sharon dan George baik-baik saja, hingga suatu hari kenyataan sesungguhnya terungkap saat tragedi ngeri itu terjadi. Pada tanggal 7 Desember tahun 2007, operator 999 wilayah Surrey menerima panggilan dari George Birchwood yang melaporkan mantan istrinya Sharon telah tiada. Dalam waktu singkat, petugas polisi dan petugas medis berdatangan ke rumah Sharon. Wanita malang itu ditemukan di dalam kamarnya, tergeletak tak bernyawa di bawah timbunan pakaian. Jasadnya masih memakai pakaian lengkap, hanya saja tertutup selotip dan terlilit kabel. Penyebab kematiannya ditetapkan akibat jeratan. Kematian Sharon yang misterius dinyatakan sebagai kasus pembunuhan. Polisi segera menggelar penyelidikan untuk mengungkap misteri di balik kematiannya. Tidak ditemukan tanda-tanda adanya usaha masuk secara paksa, serta tidak ada barang berharga yang hilang, menunjukkan kejadian itu bukan aksi perampokan. Pada telapak kanan Sharon, terlihat ada cap pos tertanggal 4 Desember tahun 2007
yang diduga tidak sengaja menempel saat Sharon membuka kartu ucapan Natal dari ibundanya. Sesuai dengan catatan dalam buku harian milik Sharon yang ditemukan di sana, pada hari yang sama tanggal 4 Desember, dia pergi berbelanja ke pasar tradisional Guildford, Surrey, dan keberadaan Sharon di pasar itu dibuktikan dengan rekaman CCTV yang ditemukan di area pasar dan stasiun di mana Sharon terlihat sedang berbelanja mengenakan pakaian yang sama dengan yang dikenakan saat jasadnya ditemukan. Polisi menarik kesimpulan Sharon dihabisi pada tanggal 4 Desember tahun 2007 sepulangnya dari berbelanja ke pasar sesaat setelah menerima kartu ucapan dari ibundanya. Sidik jari yang diduga milik pelaku berhasil ditemukan melekat pada selotip yang menutupi jasad. Polisi segera mencari identitas dari sidik jari itu dalam daftar penjahat milik kepolisian, termasuk meminta sampel sidik jari George, mantan suami korban, yang menemukan jasadnya. George dimintai keterangannya di kantor polisi, tetapi karena kondisinya masih terguncang, pemeriksaan dihentikan malam itu. Keesokan harinya pada tanggal 8 Desember tahun 2007, George kembali dimintai keterangannya di kantor polisi. George mengaku selama ini memang rutin mengunjungi Sharon. Hingga saat berkunjung kemarin, George menemukan Sharon telah tiada dengan cara yang tragis. Menurutnya, mantan istrinya tidak punya musuh. Karena kebaikan hati Sharon, setelah bercerai mereka masih menjalin hubungan baik, bahkan George dijadikan ahli waris satu-satunya dalam asuransi jiwa milik Sharon dan atas kepemilikan rumah yang ditinggali Sharon. Mendengar penjelasan George, penyidik jadi curiga karena warisan sering menjadi motif pelaku kasus pembunuhan. Biasanya, pelaku sedang menghadapi masalah keuangan dan nekat menghabisi korbannya untuk mendapat warisan. Namun George mendadak tutup mulut dan bersikap tidak ramah ketika ditanya soal kondisi keuangannya. Perubahan sikapnya itu membuat polisi makin curiga George menyembunyikan sesuatu. Polisi kemudian bertanya apa kegiatan George pada tanggal 4 Desember tahun 2007. Pria itu mengaku pada tanggal tersebut sedang belanja hadiah Natal. Alibi George didukung dengan rekaman CCTV dari sebuah pusat perbelanjaan yang merekam keberadaannya di sana. Setelah itu, penyidik sengaja berulang kali memanggil George ke kantor polisi dengan harapan pria itu akan keceplosan dalam salah satu interogasi. Strategi itu rupanya berhasil. George mulai tidak konsisten dengan keterangan yang diberikannya dan keceplosan tentang kedatangan seorang rekan bisnis ke Inggris beberapa hari sebelum mantan istrinya meninggal dunia. Tetapi George segera tersadar sudah kebanyakan bicara di hadapan polisi. Dia segera merubah sikap dan menghindari pertanyaan terkait identitas rekannya itu. George hanya menyebutkan rekannya itu bernama Paul, seorang warga Inggris yang tinggal di Thailand. Informasi lain terkait Paul, George mengaku tidak tahu. Melihat sikap George yang menghindar, tim penyidik khawatir gagal menggali informasi dari George. Mereka kemudian merubah pendekatan dengan cara yang lebih bersahabat agar George merasa santai dan lebih mudah terbuka. Salah seorang detektif kemudian menawari George tumpangan pulang ke rumah ibunya. Selama perjalanan, detektif tersebut berusaha membangun perbincangan santai dengan George layaknya teman. Rupanya, usaha detektif itu berhasil karena sesampainya di sana, ibunda George mengajaknya masuk ke dalam untuk minum teh. Saat asik ngobrol, detektif itu mencoba menyinggung soal Paul. Ibunda George yang tidak tahu apa-apa dengan polos mulai bercerita bahwa dirinya yang menjemput teman George bernama Paul itu di stasiun dekat rumah. George yang menyadari ibunya terjebak siasat detektif, segera memotong pembicaraan. Tetapi keterangan ibu George yang singkat itu jadi masukan penting dalam penyelidikan. Polisi segera memeriksa CCTV di area stasiun Banstead yang paling dekat dengan rumah ibunda George. Akhirnya mereka menemukan rekaman pada tanggal 29 November tahun 2007, di mana ibunda George terlihat menjemput seorang pria yang diyakini adalah Paul. Dalam salah satu rekaman, wajah Paul terlihat dengan sangat jelas. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV di lokasi Bandara Heathrow, London pada tanggal 4 Desember tahun 2007, dan mereka berhasil menemukan Paul yang sedang bersiap untuk terbang ke Thailand. Berdasarkan penemuan itu, kediaman ibunda George di Banstead, Surrey segera digeledah.
polisi menemukan sidik jari milik pria bernama Paul pada sebuah cangkir di rumah tersebut. Saat itulah terungkap identitas Paul sebenarnya adalah seorang warga Manchester, Inggris yang bernama lengkap Paul Crane. Berdasarkan dokumentasi kepolisian, Paul adalah seorang mantan napi yang pada tahun 72 pernah dipenjara selama 7 tahun atas kasus perampokan Bank Barclays dan juga penyekapan kekasihnya. Diketahui beberapa tahun belakangan, Paul Crane bermukim di Kepulauan Koh Chang, Thailand. Karena domisili Paul di negara lain, tim penyidik dari Kepolisian Surrey meminta bantuan Kedutaan Inggris di Thailand untuk mengatur pertemuan dengan Paul tanpa mengundang kecurigaan pria itu yang dikhawatirkan berpotensi kabur. Tim penyidik Kepolisian Surrey kemudian berangkat ke Thailand untuk menyusun rencana bersama kedutaan dan kepolisian lokal. Berdasarkan keterangan dari kedutaan, Paul Crane sudah menetap di Thailand sejak tahun 90-an dan selama tinggal di sana, Paul ternyata terlibat aktif dalam berbagai aksi kriminal hingga pria itu masuk dalam pengawasan kepolisian lokal dan juga kedutaan Inggris. Sejumlah pihak berwenang yang terkait kemudian menyusun rencana pengambilan sidik jari Paul Crane bak adegan dalam film laga detektif Mission Impossible. Seorang staf kedutaan bertugas memancing Paul dengan mengajaknya makan siang di lokasi padat restoran di Thailand. Paul sudah kenal dengan staf kedutaan itu karena urusan hukum di Thailand, sehingga dia tidak merasa aneh bila diajak makan siang. Tim penyidik dari Kepolisian Inggris menyamar sebagai turis ditemani oleh Kepolisian Thailand, mengawasi staf kedutaan dan Paul dari jarak aman hingga pertemuan selesai. Paul sama sekali tidak tahu dirinya sedang diawasi. Dia terlihat santai menikmati makan siang sambil berceloteh tentang rekor dunia selam yang diraihnya. Setelah selesai makan, Paul pamit pulang dan pergi meninggalkan restoran. Sedangkan para penyidik dari Kepolisian Surrey segera mengambil beberapa sampel sidik jari yang menempel di peralatan makannya. Sampel sidik jari milik Paul Crane dibawa kembali ke Inggris dan langsung diperiksa kecocokannya dengan sidik jari pada selotip yang menutupi Sharon serta cangkir dari rumah Ibunda George. Hasilnya membuktikan kecurigaan polisi. Sidik jari Paul yang diambil di Thailand identik dengan sidik jari pada selotip dan sidik jari pada cangkir. Hal itu berarti Paul Crane adalah pelaku di balik kematian Sharon dan George Birchwood terlibat dalam insiden mengenaskan tersebut. Polisi segera menangkap George Birchwood di kediaman ibundanya dengan tuduhan pembunuhan berencana, sedangkan Paul Crane dituduh sebagai pelakunya. Untuk memulangkan Paul ke Inggris agar bisa menjalani persidangan, kedubes Inggris harus melalui prosedur diplomasi berbelit, karena kebetulan saat itu, Paul Crane juga ditahan atas kasus pembunuhan lain di Thailand. Pada tahun 2009, George Birchwood yang lebih dulu menjalani persidangan di Croydon Crown Court. Dalam persidangan terungkap ditemukan secarik kertas berisi pesan yang ditulis oleh Sharon berbunyi, "Apakah kamu berharap aku koit agar kamu bisa menggunakan uang asuransi untuk membereskan kekacauanmu?" Pesan Sharon itu ditujukan kepada mantan suaminya George yang menunjukkan keterlibatan sekaligus motifnya dalam kasus tersebut. Diduga George Birchwood menghabisi Sharon demi uang asuransi dan rumah senilai 475.000 pound sterling atau setara hampir 5 miliar rupiah. Dia menyewa Paul Crane sebagai eksekutornya dengan imbalan sebesar 30.000 pound sterling atau setara 560 juta rupiah lebih. Menurut pengakuannya, semua harta warisan Sharon nantinya akan digunakan oleh George untuk kabur ke luar negeri dan hidup mewah bersama keluarganya. Akhirnya George Birchwood dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani 32 tahun masa tahanan. Sedangkan Paul Crane mengakui perbuatannya dan memberikan kesaksian melawan George demi meringankan hukumannya. Setahun kemudian, Paul Crane menjalani sidang pertamanya di pengadilan Old Bailey dan mengaku menerima proyek dari George Birchwood karena terlilit hutang. Akhirnya Paul Crane dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun karena Paul telah menjalani beberapa tahun masa tahanan di Thailand, maka hakim berbaik hati memotong hukumannya. Paul bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani 28 tahun hukumannya. Ironisnya, George Birchwood dan Paul Crane yang saat itu sudah berumur meninggal dunia dalam tahanan sebelum menyelesaikan hukuman mereka.
Pada tanggal 20 Januari tahun 2018, Paul Crane meninggal dunia dalam tahanan akibat penyakit sepsis di usia 69 tahun. Setahun kemudian, pada tanggal 9 September tahun 2019, George Birchwood meninggal dunia dalam tahanannya karena serangan jantung di usia 65 tahun. Berkat kerja keras tim penyidik kepolisian Surrey, Kedubes Inggris serta kepolisian lokal Thailand, akhirnya misteri di balik kematian Sharon berhasil terungkap. Serapi dan sejauh apapun kejahatan ditutupi, pada akhirnya keadilan akan tetap ditegakkan, dan para pelaku pasti mendapat ganjarannya. Bila hukum dunia tidak berpihak pada kebenaran, maka tidak akan ada yang bisa lolos dari amarah Sang Pencipta. Mungkin saja Sharon akan ikhlas memberi bantuan dana seandainya George mendiskusikan kesulitan keuangannya secara baik-baik, karena pada akhirnya Sharon masih mencintai George. Semoga Sharon bisa beristirahat dengan tenang, kebaikan dan keramahannya selalu dikenang oleh keluarga dan sahabatnya. Sekian dulu kasus Weekly kali ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.